Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, baik kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran hari ini yaitu tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ibu merangkumnya hanya Nabi Musa aja. Untuk Nabi Harun sendiri nanti dilihat sendiri di halaman 124 sampai 125. Ya. Lanjut. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah anak dari Imron bin Yasar. Ini tulisannya salah, nanti diganti sendiri ya. Imron bin Yasar. Nabi Musa, ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel, orang biasa. Tetapi kalau golongan Kipti, kan ada dua golongan ya. Kipti itu golongan kerajaan. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Firaun, yaitu di kota Mesir. Istri Firaun bernama Siti Asia. Raja Firaun adalah raja yang paling kejam, sombong, takabur, dan mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan. Bila tidak mengikutinya, Nabi Musa, Firaun itu akan membunuh umatnya atau kaumnya. Suatu hari Firaun itu pernah bermimpi. Mimpinya apa? Dia melihat negeri Mesir itu hangus, semua rakyatnya hangus terbakar, kecuali siapa? Kaum Bani Israel. Dari mimpinya itu, kemudian dia memanggil seluruh penyihir, seluruh ahli nujum perbintangan, mengatakan mimpinya itu kepada penyihir. Dan apa yang dijawab oleh penyihir? Bahwa suatu hari Mesir akan digantikan oleh seseorang laki-laki, yaitu dari kaum Bani Israel yang akan memimpin Mesir ini. Mendengar dari jawaban penyihir tadi, kemudian Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya, seluruh pasukannya agar mencari semua bayi laki-laki yang lahir dan dibunuhnya. Jadi tidak tersisa apapun. Dengan dari mendengar perintahnya itu, ketika Nabi Musa lahir, Yukabat merasa bingung bagaimana dengan anaknya ini, nanti kalau ketahuan Firaun pasti marah. Dan akhirnya Yukabat berinisiatif menghanyutkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Hingga atas izin Allah, kemudian bayi Nabi Musa yang di peti tadi itu sampailah ke pemandian istri Firaun hingga ditemukan dan dibawa ke istana. Apakah setuju ketika Musa datang ke istana? Firaun marah dan kemudian memerintahkan untuk membunuhnya. Tetapi atas bujukan dari Siti Aisyah, dia merasa belum punya anak dan selalu dirayunya kepada Firaun, hingga Firaun luluh kepada Siti Aisyah, dan akhirnya Musa selamat dan tinggal di istana. Masa dewasa Nabi Musa. Setelah dewasa, Nabi Musa, Allah memberikan anugerah kepadanya, yaitu berupa ilmu pengetahuan dan hikmah, sebagaimana firman Allah surat Al-Qasas ayat 14, yang artinya, dan setelah dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan hikmah atau kenabian kepada Nabi Musa, pengetahuan, dan demikianlah kami memberi kebiasaan kepada orang-orang yang bertaubat. Karena apa? Suatu ketika, Nabi Musa adalah pernah membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Yang dibunuh adalah dari golongan Kipti. Ketika itu Musa melihat pertengkaran antara golongan Kipti dan Bani Israel. Golongan Kipti merasa angkuh, merasa sombong, dan menyepelekan, merendahkan golongan Bani Israel. Mendengar pertengkaran itu, Musa marah, kemudian menampar golongan Kipti. Tak sengaja dia jatuh hingga mati. Musa takut. Dia tidak merasa membunuhnya, hanya menamparnya karena merasa resah melihat pertengkaran tadi, hingga akhirnya Musa bertaubat. Taubatnya Nabi Musa terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 16. Mendengar dari pembunuhan tadi, terdengar sampai ke kerajaan, sehingga Firaun marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari Musa dan untuk menangkapnya. Tetapi tiba-tiba ada seorang laki-laki, nggak tahu siapa, tiba-tiba
mengantarkan berita itu kepada Musa. Musa, pergilah ke Mesir, tinggalkan kota Mesir karena Firaun akan mencarimu dan akan menangkapmu hingga akan membunuhmu. Hingga Musa itu mendengar perkataan itu, tiba-tiba Musa langsung pergi ke Mesir, berlari, kemudian tidak tahu arah tujuannya, hingga akhirnya dia berhenti, ya. Hingga akhirnya dia berhenti di suatu tempat. Ketika itu dia melihat seseorang sedang mengantri, yaitu mengantri orang yang akan mengambil air untuk kambingnya. Dia melihat pengembalanya, dan ketika itu sudah hari mau petang, dia melihat sosok perempuan atau gadis-gadis yang sedang mengantri air untuk kambing-kambingnya. Melihat gadis-gadis itu, dia merasa kasihan karena hari sudah petang. Dia menolongnya, gadis itu, untuk mengambil air untuk lombanya. Hingga akhirnya gadis itu menawari untuk singgah ke rumahnya. Musa mengikutinya. Apa yang terjadi? Ternyata gadis itu adalah anak dari Nabi Syuaib, dan akhirnya Musa diangkat menjadi menantunya. Keteladanan Nabi Musa. Yang pertama, berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah kejahatan. Yang kedua, menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap orang lain. Seperti tadi ya, menolong gadis yang akan mengambil air. Kemudian bersikap sabar, tabah, menerima cobaan, pantang menyerah, tetap dalam hal kebaikan. Itu adalah sifat atau keteladanan dari Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Satu, tongkatnya bisa menjadi ular. Ketika itu ada penyihir akan membunuh Nabi Musa. Melihat dari apa kekuatan Nabi Musa, penyihir itu mengeluarkan ular-ular yang banyak sekali. Musa dengan izin Allah, tongkatnya diketukkan hingga berubah menjadi ular yang sangat besar hingga memakan seluruh ular dari penyihir. Dan Firaun itu marah ketika melihat aksi Musa bisa mengeluarkan ular yang besar dan membunuh seluruh penyihir yang kalah dengan Nabi Musa. Yang kedua, tongkatnya bisa membelah lautan. Ketika Musa dikejar oleh Raja Firaun dan golongannya, Musa sampai ke Sungai Merah. Dia mengetukkan tongkatnya ke Sungai Merah, ke Laut Merah, dan atas izin Allah laut itu membelah hingga menjadi jalan. Kemudian kaum Nabi Musa berlarian sampai ke daratan, dan pengikut Firaun juga mengikuti langkah Nabi Musa hingga sampai ke tengah lautan. Kemudian Nabi Musa mengetuk lagi, atas izin Allah laut itu tertutup lagi dan menenggelamkan seluruh Firaun dan pengikutnya. Yang ketiga yaitu Nabi Musa membawa kitab Taurat. Baiklah anak-anak, demikianlah cerita tentang kisah Nabi Musa. Untuk Nabi Harun dilihat sendiri ya, itu sangat sedikit sekali. Dan tugas hari ini ada 2 yang untuk Nabi Musa. Yang pertama yaitu kerjakan soal berikut. Ini ditulis soalnya. 1. Nabi Musa, ibu Nabi Musa bernama siapa? Yang kedua, Nabi Musa lahir di negeri apa? Yang ketiga, Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Kenapa? Tolong beri alasannya. Nomor 4, Nabi Musa menghanyutkan air kepada ditemukan istri Raja Firaun yang bernama siapa? Kitab Nabi Musa adalah Nabi Harun adalah saudara Nabi ... Tentang Nabi Harun dilihat sendiri halaman 125. Jawabannya ada semua. Nomor 7, sebutkan keteladanan Nabi Harun. Nomor 8, sebutkan mukjizat Nabi Musa. 9, apa sih artinya golongan Kipti? 10, Nabi Musa menyesali perbuatannya karena tidak sengaja membunuh golongan Kipti. Hal itu tertuang dalam surah ... ayat ... Demikianlah tugas hari ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.